Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi. Pulang ke rumah pada hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Judul pembahasan pada hari ini adalah Permata-permata Allah. Sebelum kita lanjut, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami, berfirmanlah kami siap mendengar, dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita pada hari ini diambil di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anak-anaknya yang melayani dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, mata Allah yang memandang segala zaman tertuju kepada krisis yang akan dihadapi umatnya. Bila mana kuasa-kuasa duniawi bersiap untuk melawan mereka, sebagaimana tawanan yang dibuang, mereka akan takut mati oleh karena kelaparan atau oleh tindakan kekerasan. Tetapi yang kudus, yang membelah Laut Merah di hadapan orang-orang Israel, akan menyatakan kekuasaannya yang maha besar dan mengubah keadaan mereka yang tertawan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maleakhi 3 ayat 17. Jika darah saksi-saksi Allah yang setia dicurahkan pada waktu itu tidak menjadi seperti bibit yang ditabur untuk mendapatkan tuaian bagi Allah, seperti darah para syuhada dahulu. Kesetiaan mereka tidak akan menjadi suatu kesaksian yang meyakinkan orang-orang lain kepada kebenaran, karena hati yang keras telah memukul kembali gelombang-gelombang belas kasihan, sampai akhirnya belas kasihan itu tidak datang lagi. Jika orang-orang benar sekarang dibiarkan menjadi mangsa musuh-musuh mereka, hal itu akan menjadi suatu kemenangan bagi raja kegelapan. Bila mana perlindungan hukum manusia ditarik dari mereka yang menghormati hukum Allah, akan ada suatu gerakan yang serentak untuk kebinasaan mereka di berbagai negeri. Sementara waktu yang ditetapkan di dalam surat keputusan semakin dekat, orang-orang akan berkomplot untuk menghancurkan sekte yang dibenci itu. Akan ditentukan untuk melancarkan serangan yang mematikan pada suatu malam, yang akan membungkam sama sekali suara pendapat yang berbeda dan teguran itu. Umat Allah yang sebagian di dalam penjara, sebagian bersembunyi di daerah-daerah terpencil, di hutan-hutan dan gunung-gunung, masih memohon perlindungan ilahi, sementara di markas pasukan-pasukan bersenjata yang didorong oleh malaikat-malaikat jahat sedang dipersiapkan pelaksanaan pembunuhan. Sekaranglah, pada saat yang sangat penting ini, Allah Israel akan campur tangan untuk melepaskan umatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan pekik kemenangan, ejekan dan kutukan, rombongan orang-orang jahat hampir menerkam mangsa mereka. Pada waktu tiba-tiba kegelapan yang lebih gelap dari kegelapan malam turun ke atas bumi. Pelangi yang bersinar dengan kemuliaan dari tahtap Allah meliputi segala langit dan seolah-olah mengelilingi setiap kelompok orang yang sedang berdosa. Orang banyak yang marah itu tiba-tiba terdiam.
teriak ejekan mereka terhenti, tujuan kegeraman mereka hendak membunuh telah dilupakan. Dengan penuh rasa takut, mereka memandang lambang perjanjian Allah dan ingin agar terlindung dari cahayanya yang luar biasa itu. Diambil di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 668, 670, dan 671. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh bangun lagi pagi ini atas tuntunan Tuhan. Firman-Mu memberikan jaminan bahwa ada permata-permata Allah yang ketika melewati berbagai tantangan, melewati berbagai pergumulan, dan tentunya kami boleh merasakan akan kasih Tuhan, dan benar bahwa ketika kami tetap dekat kepada Tuhan, kami ada kepastian keselamatan. Walaupun kami akan ditimpa dengan berbagai cobaan, tantangan-tantangan hidup, di penjara, dan kami akan dikejar-kejar, tetapi kami yakin ada kuasa yang tidak terlihat yang akan melindungi dan memberkati setiap orang percaya. Bapa, ketika kami memulaikan akan tugas-tugas hari ini, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu menjadi bagian kami. Hari ini menjadi hari keberhasilan, hari kesuksesan, hari damai sejahtera. Semuanya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah mereka semua dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita pada saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok hari. Tuhan Yesus memberkati.